Shalom teman-teman, apa kabarnya? Kiranya kita semua dalam keadaan baik ya. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan tema renungan kita adalah sorot, serving God by serving others. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang terus Kau nyatakan kepada kami hingga saat ini. Kami pun bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami, agar Tuhanlah yang memimpin, Tuhan yang mengajari kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 31 sampai ke 46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahtanya, di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal." Kisah ini bercerita tentang Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Bukit Zaitun. Di situ Ia mengajar para murid-muridnya tentang akhir zaman. Dan salah satu bagian yang diajarkan Tuhan Yesus adalah tentang penghakiman terakhir ketika Ia datang yang kedua kalinya. Lewat pengajarannya ini, Yesus ingin para murid-muridnya mengerti bagaimanakah sikap mereka.
menantikan kedatangannya yang kedua kali? Hal-hal apa saja yang Tuhan Yesus ingin dimengerti oleh murid-muridnya melalui pengajaran ini? Yang pertama, Tuhan Yesus ingin para muridnya mengerti bahwa Ia akan datang untuk yang kedua kalinya, dan Ia akan menghakimi manusia menurut perbuatan mereka. Yesus ingin mereka menyadari dan bersiap-siap akan kedatangannya yang kedua kalinya. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa akan tiba waktunya, entah kita siap atau tidak siap, entah kita sadar atau tidak sadar, Yesus pasti akan datang untuk menghakimi semua umat manusia. Dan Ia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan mereka. Yang menjadi renungan bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali? Yang kedua, Tuhan Yesus akan membuat pemisahan antara pengikutnya yang taat dengan orang-orang yang berpura-pura taat berdasarkan perbuatan mereka. Yesus tahu banyak orang yang mau percaya kepadanya dan menjadi pengikutnya karena mujizat-mujizat yang Ia buat. Namun, Yesus tidak menginginkan pengikut yang seperti ini. Bahkan di dalam Injil tercatat bahwa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ia menginginkan pengikut yang setia, dan mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kasih lewat perbuatan mereka. Banyak orang yang mengaku percaya, banyak orang yang mengaku menjadi murid Kristus, tapi kepercayaan mereka hanya di mulut saja. Pengakuan mereka itu tidak diikuti oleh perilaku mereka. Tetapi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh dikenal lewat perbuatan mereka. Di manakah posisi kita? Apakah kita orang yang sungguh-sungguh percaya, atau kita percaya hanya di mulut saja? Yang ketiga, Yesus ingin para muridnya mengerti bahwa bukti kepercayaan mereka kepadanya terlihat dari perbuatan mereka. Bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang lemah dan yang membutuhkan pertolongan? Apakah mereka menunjukkan belas kasihan dan menolong mereka, atau mereka tidak peduli sama sekali? Murid-murid Yesus adalah mereka yang menunjukkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang kita perbuat saat kita berjumpa dengan orang-orang yang lemah? Apakah kita menolong mereka atau tidak peduli sama sekali? Jika kita adalah murid Yesus, maka itu akan terlihat dari perbuatan kita. Yang keempat, Yesus ingin para muridnya memahami bahwa setiap perbuatan baik yang mereka lakukan kepada orang lemah dan membutuhkan, sesungguhnya perbuatan tersebut mereka lakukan kepada Yesus. Yesus sedang mengajarkan kepada muridnya, kalau kau mengasihiku, tolonglah mereka yang membutuhkan. Kalau kau ingin melayaniku, layanilah orang-orang. Yesus pun menginginkan kita memiliki hati yang melayani. Ia ingin kita melayaninya dengan cara melayani orang-orang yang membutuhkan. Jadi, kita tidak perlu kebingungan bagaimana caranya melayani. Sebab ada banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang dapat kita tolong. Mungkin selama ini kita berpikir kalau melayani Tuhan itu kita harus menjadi petugas dalam sebuah ibadah. Tapi bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa melayani Tuhan bisa kita lakukan dengan cara membantu orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Mungkin kita bisa membantu teman yang sedang kesulitan dalam pelajaran. Kita menyemangati teman-teman yang lagi down. Atau mungkin kita membantu saudara kita atau keluarga kita yang sedang kesulitan dalam belajar. Dan masih banyak lagi. Jadi kita nggak kekurangan cara sebenarnya untuk melayani orang-orang. Nah, bagian yang terakhir yang Tuhan Yesus ingin dimengerti oleh murid-muridnya adalah bagi para pengikutnya yang taat, yang mengasihinya, Tuhan Yesus akan memberi upah hidup dalam kekekalan. Dan bagi mereka yang berpura-pura taat, mereka akan menerima siksaan yang kekal. Ada sebuah lagu yang begitu populer mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, dan kita mungkin sering menyanyikan atau mendengarkannya. Nah, lagu itu berkata, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sebuah pengakuan dan kerinduan yang begitu indah dari pencipta lagu tersebut. Dan mungkin seperti itu juga pengakuan dan kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Kita ingin melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang. Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayaninya dengan menjadi berkat bagi orang lain. Ia menginginkan kita menjadi alatnya untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak usah bingung lagi bagaimana caranya melayani Tuhan, karena melayani orang-orang di sekeliling kita adalah bentuk atau cara pelayanan kita bagi Dia. Melayani Tuhan dengan melayani sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Bersyukur kami dapat merenungkannya, biarlah setiap kebenaran firman itu hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami memohon kepada Tuhan, agar kiranya Tuhanlah yang memampukan kami, agar kami dapat hidup sebagaimana Tuhan menghendaki kami sebagai murid-murid, dapat melayani Engkau dengan cara melayani orang-orang yang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, demikian renungan kita. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.